Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Channel. Kali ini kami sedang menjelajah wilayah Cilacap. Ya, kebetulan kami ada pekerjaan di Cilacap, sekaligus berwisata di wilayah Cilacap, tepatnya ke Benteng Pendem. Benteng Pendem ini adalah benteng yang dibuat oleh penjajah Belanda pada zaman dulu. Mari kita masuk ke dalam, pemirsa. Pemirsa Herman Channel yang berbahagia. Kali ini saya didampingi Pak Dandit Sutrisno. Saya adalah selaku guide di benteng ini. Ini benteng, bisa diceritain Pak gimana riwayat benteng ini Pak? Oke, Benteng Pendem ini adalah suatu benteng pertahanan Pak. Benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dibikin oleh Belanda. Kenapa Belanda bisa membuat benteng pertahanan di sini? Karena tepat di depan kita Pak, itu adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia. Betul, jadi tempat pendaratan pada saat itu kolonial Belanda yang mau masuk ke Cilacap. Untuk sejarahnya, Belanda masuk ke Cilacap pada saat itu tahun 1862 Pak. 62. Membikin benteng ini. Betul. Jadi benteng pertahanan intinya. Betul, benteng pertahanan. Benteng. Belanda ya? Belanda pada kolonial Belanda pada saat itu. Jadi nanti kita bisa masuk Pak Helmi, kita nanti bisa melihat di dalam sana ada berapa puluh bangunan benteng Pak. Jadi ada mulai dari barak, ruang klinik, ruang penjara, akomodasi, ruang senjata, ruang amunisi dan lain-lain. Bisa kita menuju sana Pak ya? Siap. Ayo. Jadi ini benteng ini areanya seluas 11 hektar ya. 11 hektar betul. Iya. Tapi yang dipergunakan untuk wisata hanya kurang lebih 4,5 hektar. Dan sisa bangunannya dipakai oleh Pertamina. Oh. Intern lah. Oke. Nah Pak Pandit bisa jelaskan, ini adalah lokasi pertama yang kita kunjungi, daerah namanya Parit ya? Parit. Apa bisa dijelaskan? Oke. Kenapa? Parit ini gunanya untuk safety first atau pengaman Pak. Oh. Jadi bila mana tentara-tentara Belanda yang berada di luar dan terserang musuh, mereka masuk ke dalam lewat jembatan. Sebetulnya jembatan itu jembatan baru Pak. Ya, setelah mereka masuk ke dalam lokasi benteng pertahanan, benteng itu ditarik lagi, jembatan itu ditarik lagi. Jadi secara tidak langsung musuh tidak bisa langsung menyerang Pak. Terhalang oleh parit ini. Parit ini mengitari benteng Pendem ini Pak. Itu gunanya parit. Oke. Dan gini, tak jelaskan apa sih arti benteng Pendem itu ya Pak? Ya, arti benteng Pendem itu jelasin. Ya, kalau benteng Pendem itu asal muasal benteng Pendem itu karena pada saat benteng ini ditemukan terpendam rata oleh tanah Pak. Oh. Itu terpendam oleh tanah. Ya, makanya dinamakan Benteng Pendem. Benteng Pendem. Diketemukan pada tahun 1979. Saat itu Pertamina mau memperluas kawasan kilang minyaknya di seputaran sini. Maka setelah digali, barulah ketemunya benteng peninggalan Benteng Pendem ini Pak. Makanya dinamakan Benteng Pendem. Tapi kalau nama asli Benteng Pendem ini, bahasa Belandanya ini, yaitu Kusbetrik of the Lantong de Cilacap. Kusbetrik of the Lantong de Cilacap, yang artinya adalah suatu bangunan benteng yang menjorok ke arah laut yang berada di Cilacap. Gitu Pak Ilwi, kira-kira. Sekarang kita ke? Ya, kita lanjut menyusuri peninggalan-peninggalan yang lainnya. Oke. Kalau yang kita jalani nanti mungkin kurang lebihnya 1 jam lah. Oke. Nah, lokasi kedua ini namanya Ruang Barak ya? Ya, betul. Ruang Barak ini
Bisa dijelasin Mas, apa nih masuk ruang barak ini? Oke, ruangan barak ini, ruang barak ini adalah tempat istirahat untuk para tentara Belanda dulu Pak Elvi. Jadi tentara Belanda itu dulu menggunakan tempat ini dijadikan sebagai tempat istirahat, peristirahatan. Ada sekitar 14 kamar. 14 kamar ya? 14 kamar. Ini belum pernah direnovasi. Cuma ini kita plastik kan kusam, Pak. Tapi kalau di dalamnya masih asli semuanya, utuh semuanya. Tahun berapa ini? Ini tahun 1877. Oh, 1877. Iya. Nanti kembali ke tengah ada ruang klinik 1879. Terus yang pertama dibikin itu ini pintu gerbang. Pintu gerbang. Pintu gerbang itu 1873. Ya. Ya, ini bukti tahun pembuatan ruang barak ini, Pak. Ini ada tahunnya 1877. 77 ya? Iya. Ruang klinik, bisa jelasin Pak ruang klinik ini? Oke, kita sekarang sudah berada di depan ruang klinik. Ruangan klinik ini dibangun pada tahun 1879. Itu nanti kita ada. Dan ruangan klinik ini tentunya hanya untuk merawat orang-orang Belanda yang sakit ataupun kena musibah yang lainnya. Jadi pada saat itu juga orang Indonesia bahkan sebagai budak pekerja paksanya, Pak, yang dijadikan pada saat itu pekerja paksa atau yang namanya rodi. Iya. Jadi orang-orang Indonesia yang pada saat itu dijadikan sebagai tahanan itu kalau sakit ya nggak diobati, Pak. Bahkan kalau sudah nggak dipakai tenaganya mungkin dieksekusi, ditahan sampai seumur hidup. Bahkan nanti kita bisa keliling, nanti ada tempat yang namanya terowongan, Pak. Terowongan itu dimana di dalam ruangan terowongan itu. Ini bisa dilihat terowongan? Iya. Di dalam segini aja, Pak ya? Iya. Oh, segini aja nih. Iya. Ini hanya kayak ruangan, ya kayak ruangan. Ya emang ini dijadikan untuk ruangan medis. Jadi waktu digali ini udah posisi begini ya? Iya, pada saat itu. Dan bangunan-bangunan ini juga masih asli, Pak. Ini asli, dari besi-besinya masih asli. Ini ruangan akomodasi. Bisa dijelasin Pak ruangan akomodasi? Ya, gini Pak, Pak Elmi. Ruangan akomodasi ini adalah sebagai ruangan, kalau untuk sekarang ini untuk apa ya? Untuk manajemen, Pak. Ruangan manajemen yang mana jadi orang-orang yang berada di sini atau terutama orang tahanan ya, Pak ya, orang-orang Indonesia itu diakomodasikan, Pak, atau diakomodasikan untuk tetap di penjara atau diakomodasikan untuk segera dieksekusi. Oh, begitu. Itu. Bukan berarti untuk ruang akomodasi penyediaan barang-barang makanan, bukan? Iya, termasuk. Jadi, iya, atau mungkin di sana itu ada ruang interogasi. Ya, setelah diakomodasikan mungkin mereka diinterogasi dulu, baru diakomodasikan untuk para tahanan ini untuk udah dieksekusi aja. Kita sudah berada di depan ruang penjara. Di dalam satu ruangan ini ada 3 kamar penjara, Pak. 3 kamar penjara yang masing-masing berhubungan. Jadi tidak ada penyekat, tidak ada batas, hanya melalui pintu aja. Nanti juga kita bisa masuk ke dalam, melihat betapa sengsaranya pada saat itu kalau orang-orang Indonesia yang ditahan di sini, Pak. Saya lihat, Pak. Iya, Pak. Kita lihat ya. Ini terutama yang ini, Pak. Kita lihat ini, ngesut ini dulu. Ya, ini. Mas. Jangan. Ini. Ya, ini adalah ya? Bukan. Tempat ini untuk memberi makan, Pak. Untuk ngasih makan para tahanan yang ada di dalam sana. Termasuk ini juga sama? Ya, sama ini. Terus, ya saya gelap ya, saya nggak basah. Untuk mengecek, Pak, untuk memantau. Memantau ya? Ya. Tapi becek dalam. Becek.
Ini tempat penyiksaan banget ini. Iya. Nah ini Pak, ini dan besi-besi ini untuk mengikat Pak, untuk mengikat tahanan-tahanan gitu. Ini jadi mengikat, ya, jadi ini tahanan di sini. Tahanan. Jadi modelnya seperti disalip gini Pak, tangannya ini. Ini rantai itu juga, ini juga ya. Ini juga ada untuk kaki. Kaki ya. Ya ini kaki. Ini ada 3 ruangan Pak. Ini ventilasi udara. Yang ini ventilasi udara. Jadi demikian kuatnya, nggak mungkin tahanan yang berada di sini ini kabur. Oh iya. Itu ya. Ini gudang senjata. Oke, kita sudah berada di depan gudang senjata. Nanti kita bisa masuk ke dalam. Gudang senjata tentunya untuk menyimpan senjata-senjata para tentara Belanda. Oh. Ya kita lihat ke dalam. Dalam ya, kita lihat gudangnya. Locker. Ya, lockernya ini. Jadi untuk menyimpan sesuatunya di sini ini locker Pak. Iya, iya. Ya. Hanya sebatas ruangan ini. Dan ini juga ada lubang angin di sini Pak. Oh, lubang angin. Ya, ini ventilasi udaranya ada di sana. Jadi hebatnya ini ada penyekat, ada ruang penyekatnya Mas. Ini tempat senjata nih ya? Iya. Jadi udah tempat senjata semua nih udah nih? Iya. Ini kan lubang ke sana. Ini juga ada biar angin itu masuk. Oh, iya. Semuanya jadi dikeluarkan dari sini angin. Oh, ini ruang tempat senjata. Iya. Ini masih asli semua ini bangunan ini. Ini adalah benteng pertahanan Pak. Di mana benteng pertahanan itu ini ada nanti ya. Ya, ini ada ruang tembak. Ya, ini untuk menembaki musuh yang arahnya dari laut sana. Dan kalau yang ini untuk berlindung, kemungkinan pada saat amunisinya habis, mereka akan berlindung di sini sambil mengisi amunisi. Ya, dan ada yang naik ke sini untuk nembak musuh yang dari sana. Nah, ini adalah terowongan ya? Ya, siap. Terowongan benteng pendem. Ya, kita sudah memasuki terowongan. Gunanya apa nih Pak dulu Pak? Ini terowongan ini adalah tempat pusat aktivitasnya para tentara Belanda. Jadi di dalam sana itu banyak ruangan-ruangan, ada semacam sel karantina, tempat eksekusi, itu di dalam semuanya itu ada Pak. Ada semua. Iya. Jadi kita bisa melihat di depan sini. Ayo. Ya, awas, licin ya Pak. Kita hanya lihat dari sini aja Pak. Iya. Ya. Karena ini suatunya becek, kita nggak bisa masuk ya. Ya. Tapi bisa dilihat aja. Jadi di sana itu masuk ke dalam. Sekitar kurang lebih panjangnya 110 meter Mas. Ya. Ya, 110 meter arah ada letter L, Z mentoknya ini. Di dalam sana itu ada ini Pak Irman. Terowongan yang sampai tembusnya ke pantai Pak. Iya, kenapa kok bisa sampai ke pantai? Karena pada saat itu Belanda itu mengintainya musuh itu dari arah pantai Pak. Bila mana ada musuh datang, mereka langsung masuk lorong bawah tanah, terowongan bawah tanah sampai tembusnya ke pintu yang ada di sini. Dulu emang pernah kering Pak. Dulu pernah kering yang di dalam sana, atau mungkin resapan terowongan yang dari pantai itu sudah fungsinya jelek, jadi masuknya ke sini ya Pak. Tembus dia ya? Iya. Ada sumur tua Pak Herman. Nah, ini dipakainya untuk Belanda, untuk aktivitas, mungkin untuk mandi, untuk apa, semuanya di sini. Ya. Ya, ini sumur tua peninggalan Belanda. Memang airnya sudah tidak fungsi. Dalam arti kata gini Pak, walaupun kita berdekatan dengan pantai, ini air yang di sini rata-rata tawar. Itu bagusnya Cilacap karena
endapan tanah-tanah yang ada di Cilacap itu bagus. Kita bikin penyaring dia, penyaring asam garam. Betul. Jadi kita bikin sumur hanya jarak 5 meter dari pantai aja, 10 meter airnya tawar. Tawar. Gitu. Bagus ya. Ya, ini sering dipakai juga selain untuk sejarah. Di sini ada banyak pengunjung yang di luar sejarahnya, Pak, mistisnya. Oh, percaya mistik ya. Iya, ini banyak. Makanya dulu kan sering dipakai untuk apa? Kalau orang Jawa ini masih terkenal adat mandi sumur. Ini 7 sumur. Iya. Nah, tadi ini. Ya. Ini tadi kalau kita masuk ke sana, ini keluarnya sini, Pak. Ini terowongan ini. Dulu masih ini, masih bisa, apa? Ya? Tidak serendah ini karena kan apa? Kalau hujan itu kan bawa tanah ke dalam sana, Pak. Ya. Padang air. Iya, ketutup lumpur. Ya. Nah, kalau itu yang di atas itu gardu pandang. Ini, Pak, ya, gardu pandang. Jadi gunanya untuk memantau pergerakan musuh yang arahnya dari laut. Ini, Pak, ya. Jadi dulu kan gardu pandang ya. Ya, dulu itu mungkin belum banyak pohon-pohon yang rimbun kayak gini, Pak. Jadi ini adalah gardu pandang ya. Tangan saya tunjuk nih. Ini gardu pandang ya, yang mana fungsinya untuk memantau tentara Belanda bisa memantau pergerakan musuh yang arahnya dari pantai. Di pantai. Dari laut. Ya, rombongan saking pundi, Bu? Rombongan saking pundi? Cilacap mawon. Oh, Cilacap mawon. Masih, Bu. Iya, sama-sama. Dek, mau tanya sebentar ya. Dari Herman Kadir Channel YouTube. YouTuber. Ini dari mana, Bu, rombongannya? Tadi. Kita mah deket Bonjati. Oh, Bonjati, asli Cilacap sini ya? Iya. Oh, jadi di bulan Lebaran lihat-lihat benteng ini gitu ya. Kok rame banget nih? Enggak, Satu keluarga. yang lain. Oh, Oh, ini rombongan sini ya. Iya, bocah doang. Ini siapa nih? Yang kecil. Anak saya. Anak, oh, lucu banget. kecil mungkin. Nih, yang jagoan siapa nih? Ini ponakan-ponakan. Ponakan semua ya? Oh. Ya. Oke, selamat liburan ya. Iya. Yo, makasih. Sama-sama. Ini masnya dari Sini tuh tempatnya. Oh, sama dekat-dekat sini juga. kata takut di ujarku wong di sini kado banget aja lo. Iya. Cilacap saja. Cilacap saja. Cilacap. Nah, ini Pak Irman, kita sampai di penghujung acara, yaitu nanti kita lihat bunkernya Jepang. Oh, oke. Pemirsa Herman Kadir Channel, jadi ketika penjajah Belanda mundur dari negara Indonesia, maka masuklah Jepang. Nah, di sini Jepang di dalam benteng pendem ini membuat bunker ya. Betul. Bunker-bunker artinya dia membuat pertahanan. Pertahanan di bawah tanah. Pertahanan di bawah tanah. Inilah bunkernya. Kita lihat ada pintu gerbangnya. Nah, ini bisa lihat nih bunkernya. Nah, ini bawahnya nih. Ini ada. Nah, inilah bunkernya ini. Silakan kameramen. Ya. Nah, ini adalah bunker-bunker Jepang, di mana pasukan Jepang bersembunyi di bawah ini. Betul. Luasnya kurang lebih ada sekitar 25 meter persegi, Pak. 25 meter ya, kurang Ya. lebih 25 meter persegi. Kedalaman sekitar 6 meter. 6 meter ke bawah. 6 meter ke bawah. Cuma ini aja bunkernya. Iya. Iya, Jepang. Ini benteng pendem ini buatan Jepang ya berarti Ya, ya? karena gini, Pak, bangunan Belanda sama Jepang itu lebih modern Jepang. Oh, karena dipakai. Jepang sudah menggunakan besi-besi ini, oh. besi cor. Besi cor ya? Ya. Kalau Belanda rata-rata dulu hanya menggunakan sebagai batu bata. Oh, okay. Kalau ini sudah menggunakan cor. Pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, inilah akhir perjalanan kita mengitari benteng pendem di Kabupaten Cilacap ini, yang mana benteng pendem ini merupakan buatan jajahan dan diakhiri dengan bunker Jepang. Jadi di sini ada peralihan, ada sebuah peristiwa sejarah peralihan dari penjajah Jepang Belanda ke Jepang. Betul. Sehingga Jepang membuat bunker-bunker itu.
Demikianlah Permista Herman Khadir Channel yang berbahagia, kita akhiri jelajah wisata kita ke daerah Benteng Pendem Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nambahin Pak Herman, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, saya hanya titip pesan untuk peninggalan-peninggalan sejarah, khususnya tolong untuk para YouTuber yang kemungkinan berminat lagi seperti Bapak Herman ini yang dari Jakarta, bisa nanti hubungin Pak Herman. Terima kasih. Saya selaku pemandu wisata yang berada di Benteng Pendem ini juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya jadi berkah. Terima kasih.